Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Tasrifah Musahilah. Di tahun ajaran ini Ibu mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi bidang studi prakarya dan kewirausahaan. Kalau misalnya kalian dari kelas 1 sudah mendapatkan materi ini, mungkin tidak ada salahnya kita mereview kembali pengantar kewirausahaan yang nantinya akan menjadi bekal kalian, seperti misalnya ketika kalian menunggu dari masa ujian hingga mungkin kelulusan, biasanya ada waktu kosong, bisa kalian isi dengan kewirausahaan ini. Atau bisa juga di masa new normal ini, mungkin waktu-waktu setelah usai kalian belajar bisa melakukan untuk memberdayakan ekonomi keluarga dengan melakukan wirausaha dengan teori ataupun langkah-langkah yang akan Ibu sampaikan melalui pertemuan kali ini. Ibu mengajar kewirausahaan ini 5 atau 6 tahun yang silam, selama 3 tahun. Mungkin di 2 tahun terakhir ini Ibu nggak bertemu dengan kalian, mungkin kalian bertemu dengan Ibu Asih, kemudian Bu Yeni Asih, Ibu Hilma, kemudian mungkin Kak Indra, atau Bu Ira, dan lain-lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu ingin menyampaikan ilmu tentang kewirausahaan, meskipun kadangkala di pelajaran ekonomi juga kalian mendapatkan ilmu ini. Yuk kita saksikan slide yang akan Ibu sampaikan mengenai ilmu kewirausahaan. Pada materi ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian kewirausahaan, kemudian tujuannya, kemudian apa sih yang disebut dengan entrepreneur, kemudian sifat-sifat apa yang diperlukan oleh seseorang yang ingin menjadi entrepreneur muda, dan lain-lainnya. Pengertian kewirausahaan. Menurut etimologi atau secara harfiah, kewirausahaan berasal dari kata wira yang artinya berani dan usaha artinya daya upaya manusia. Atau dengan kata lain, kewirausahaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya atau kegiatan jual belinya. Pengertian ini kita dasarkan pada, mungkin kalian belajar dalam ilmu fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, berdasarkan ayat tersebut, mungkin inilah yang menjadikan perintah kepada umat muslim ataupun manusia pada umumnya untuk berbisnis dengan melatar belakangi pada ayat tersebut. Pengertian wirausahawan atau entrepreneur adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat, menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang cepat dalam memastikan kesuksesan mereka. Wirausahawan atau yang seringkali dinyatakan dengan entrepreneur adalah orang yang melakukan proses entrepreneurship. Nah, entrepreneurship ini diperoleh seseorang apakah nature atau nurture. Bisa jadi entrepreneurship yang ada pada diri seseorang bisa karena nature, biasanya terjadi pada orang yang di keluarganya mungkin sudah keluarga bisnismen. Atau bisa juga nurture, artinya pada diri seseorang itu memiliki jiwa bisnis karena dia belajar, karena dia berusaha sehingga dia tahu ilmunya, kemudian dia mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan akan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Kita lanjut ke entrepreneurship. Entrepreneurship
bisa dikatakan bukan bakat seseorang, karena ini tidak dimiliki misalnya dari bayi, itu tidak ada. Anak-anak mungkin yang punya jiwa eh, atau punya bakat menjadi penjual begitu, biasanya itu akan terbentuk karena belajar atau pernah melihat lingkungannya, atau bisa juga seperti yang tadi dikatakan merupakan nature, sifat yang diturunkan dari karena orang tuanya berbisnis maka anaknya juga ikut memiliki sifat yang sama, yakni sifat yang diturunkan. Atau entrepreneurship merupakan kemampuan kewirausahaan yang dapat ditumbuh kembangkan secara sistematis. Artinya kemampuan wirausaha ini dapat dipelajari oleh seseorang dengan mempelajari ilmu-ilmunya, dengan mempelajari langkahnya, dengan mempelajari tantangannya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Peter F. Drucker. Untuk menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneurship, ini harus memiliki sifat-sifat yang memang harus dimiliki oleh dirinya. Antara lain adalah yang pertama, sifat sabar. Sifat sabar ini biasanya dilakukan atau terjadi apabila dari mulai misalnya kita sudah mulai membuka usaha, kemudian menunggu kapan pembeli itu akan datang, kemudian selain itu juga selain sifat sabar, yang kedua adalah energi. Jadi punya kreativitas, punya sifat yang lincah untuk misalnya menawarkan barangnya, menawarkan jasanya, menawarkan mungkin profesinya. Kemudian yang ketiga, seorang wirausahawan itu harus kaya ide. Artinya dia harus punya, oh yang sekarang lagi musim adalah ide yang begini, atau mungkin yang belum dimiliki oleh orang pada umumnya. Selain itu juga wirausahawan juga harus punya kreativitas yang tinggi. Artinya dia punya model-model apa yang akan dimunculkan dalam wirausahanya, kemudian punya inovasi yang tinggi atau disebut juga dengan inovatif. Kemudian berikutnya adalah punya mimpi yang tinggi. Misalnya dengan kita berwirausaha ada targetnya, misalnya apa yang akan kita capai, misalnya dalam 1 tahun harus mempunyai keuntungan misalnya sekian juta. Berikutnya seorang wirausahawan juga dituntut adanya modal. Nah, meskipun hal ini bukan menjadi patokan utama, karena kadang-kala tanpa modal pun bisa, misalnya kepercayaan seseorang. Nah, seorang wirausahawan juga harus memiliki tanggung jawab yang tinggi. Artinya bagaimana terhadap peredaran permodalannya, kemudian bagaimana tata laksana wirausaha yang dia lakukan, itu juga membutuhkan tanggung jawab yang cukup besar. Di samping itu juga seorang wirausahawan juga harus berprestasi, artinya dia bisa meningkatkan daya jualnya, meningkatkan omsetnya, kemudian meningkatkan misalnya modal awalnya sekian, kemudian menjadi sekian kali lipat. Kemudian selain itu juga seorang wirausahawan juga harus memiliki sifat leadership ataupun kepemimpinan. Di samping itu juga wirausahawan juga mampu bernegosiasi, terutama kepada siapa yang akan kita jadikan objeknya. Kemudian wirausahawan juga harus jujur dan takwa, terutama ini yang beragama Islam, khususnya kalian-kalian yang nantinya akan menjadi calon-calon entrepreneur muda.